Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Indah Komsia SAG MPT selaku dosen mengampu mata kuliah manajemen peserta didik. Perkenalkan, saya Miftahul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resum buku manajemen peserta didik dan juga identifikasi skripsi manajemen peserta didik. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu buku manajemen peserta didik. Judul buku yang akan saya bahas adalah Manajemen Peserta Didik. Buku ini ditulis oleh Dr. Muhammad Rifai MPT dan editornya yaitu Dr. Rusdi Ananda MPT dan juga Muhammad Fadli MPT. Penerbit dari buku ini adalah CV Widya Puspita dan cetakan pertama yaitu pada bulan September 2018. Ini memiliki 9 bab, tetapi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini hanya 7 bab saja. Untuk bab pertama yaitu konsep dasar. Poin pertama yaitu pengertian peserta didik. Peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan. Yang berikutnya mengenai pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah sebagai suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Untuk poin yang ketiga yaitu fungsi dan tujuan manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin baik individu, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi lainnya. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar menunjang proses belajar mengajar di sekolah dalam pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan yang optimal. Dengan kata lain, tujuan manajemen peserta didik yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Poin keempat adalah pendekatan dalam manajemen peserta didik. Pendekatan dalam manajemen peserta didik yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif, yang kedua pendekatan kualitatif, yang ketiga pendekatan terpadu. Untuk poin yang kelima yaitu ruang lingkup manajemen peserta didik. Secara umum, ruang lingkup manajemen peserta didik sedikitnya memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Ruang lingkup manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan peserta didik, yang kedua penerimaan peserta didik baru, yang ketiga orientasi peserta didik, yang keempat mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, yang kelima pengelompokan peserta didik, dan yang keenam yaitu mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik, yang ketujuh mengatur kenaikan tingkat peserta didik, yang kedelapan mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out, dan yang kesembilan adalah kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Bab 2 adalah perencanaan peserta didik. Untuk poin pertama yaitu pengertian. Pengertian dari perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan ke depan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka yang akan lulus dari sekolah. Yang direncanakan adalah hal-hal yang harus dikerjakan berkenaan dengan penerimaan dengan pelulusan peserta didik. Untuk poin yang kedua yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup perencanaan peserta didik meliputi yang pertama adalah perkiraan, yang kedua perumusan tujuan, yang ketiga kebijakan, yang keempat penyusunan program, yang keenam prosedur, yang ketujuh yaitu pembiayaan. Untuk poin yang ketiga yaitu langkah-langkah perencanaan peserta didik. Langkah-langkah dalam perencanaan peserta didik adalah yang pertama analisis kebutuhan peserta didik,
Yang kedua, perencanaan rekrutmen peserta didik. Yang ketiga, perencanaan seleksi peserta didik. Yang keempat, perencanaan orientasi peserta didik. Yang kelima, perencanaan penempatan peserta didik. Dan yang keenam adalah pencatatan dan pelaporan. Berikutnya bab 3, penerimaan peserta didik. Poin pertama yaitu pengertian. Pengertian penerimaan peserta didik baru merupakan proses pencarian, menentukan, dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan ataupun sekolah yang bersangkutan. Untuk poin yang kedua yaitu tujuan. Tujuan penerimaan peserta didik baru adalah memberikan layanan bagi anak usia sekolah atau lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Yang poin ketiga yaitu sistem penerimaan. Sistem penerimaan peserta didik baru dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sistem promosi. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Peserta didik yang mendaftar sebagai peserta didik baru di satuan sekolah diterima semua begitu saja. Karena itu, mereka yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Dan yang kedua yaitu sistem seleksi. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan ataupun sekolah tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Bab 4 yaitu orientasi sekolah. Pengertian orientasi sekolah atau pengenalan sekolah dalam bentuk pelaksanaannya di sekolah dikenal dalam berbagai terma atau istilah, yaitu masa orientasi peserta didik atau dikenal dengan MOS, masa orientasi peserta didik atau MOPD, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Aktivitas ini merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah guna menyambut kedatangan peserta didik. Masa orientasi lazimnya kita jumpai hampir di tiap sekolah, mulai dari tingkat SMP sampai SMA hingga perguruan tinggi. Tak pandang itu sekolah negeri maupun swasta, semua menggunakan cara itu untuk mengenalkan alma mater pada peserta didik barunya. Poin ketiga yaitu tujuan dan fungsinya. Tujuan diadakannya orientasi sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala peraturan berlaku di sekolah. Yang kedua, agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sekolah. Yang ketiga, agar peserta didik siap menghadapi lingkungannya yang baru baik secara fisik, mental, dan emosional sehingga ia merasa betah dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah serta dapat menyesuaikan dengan kehidupan sekolah. Selanjutnya mengenai fungsi orientasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagi peserta didik sendiri. Orientasi peserta didik berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosialnya. Di wahana ini peserta didik dapat menunjukkan inilah saya kepada teman sebayanya, dan wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Yang kedua, bagi sekolah dan atau tenaga kependidikan, dengan mengetahui siapa peserta didiknya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan-layanan yang mereka butuhkan. Poin ketiga yaitu prosedur pelaksanaan. Prosedur atau tahapan dalam pelaksanaan orientasi sekolah adalah 1. Pembentukan panitiaan. Yang kedua, pembentukan gugus atau kelompok. Yang ketiga, penentuan koordinator dan wakil koordinator gugus. Yang keempat, pengarahan teknis. Yang kelima, penyusunan acara atau materi orientasi. Dan yang keenam, penentuan lokasi penyelenggaraan. Bab 5, pengelompokan peserta didik. Poin pertama, pengertian. Pengelompokan atau grouping atau classification adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Hal ini dimasukkan agar peserta didik dapat berada dalam kondisi yang sama. Bab 6, pembinaan disiplin peserta didik. Yang pertama, pengertian. Pengertian disiplin peserta didik adalah suatu keadaan yang teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan. Poin kedua, kehadiran dan ketidakhadiran.
Pengertian kehadiran peserta didik di sekolah atau school attendance adalah kehadiran dan keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran atau ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Yang kedua, faktor penyebab ketidakhadiran. Faktor penyebab ketidakhadiran dapat dikelompokkan kepada faktor yaitu satu, keluarga, yang kedua faktor peserta didik, yang ketiga faktor sekolah, dan yang keempat adalah faktor masyarakat. Yang ketiga, jenis ketidakhadiran. Dalam konteks pendidikan dan pembelajaran di sekolah terdapat 3 jenis ketidakhadiran, yaitu yang pertama, ketidakhadiran tanpa memberikan izin atau alfa. Yang kedua, ketidakhadiran beberapa jam pembelajaran karena terlambat. Dan yang ketiga, ketidakhadiran dengan izin. Poin ketiga yaitu hukuman. Pengertian dari hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh peserta didik sebagai akibat dari pelanggaran atas aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sanksi demikian dapat berupa material dan dapat berupa non-material. Yang kedua, jenis hukuman. Jenis hukuman yang lazim diterapkan pada peserta didik di sekolah yaitu yang pertama adalah hukuman fisik, yang kedua penahanan di kelas, atau yang ketiga menghilangkan privilege, yang keempat denda, dan yang terakhir adalah sanksi tertentu. Bab 7 atau bab terakhir yaitu evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian evaluasi hasil belajar peserta didik adalah suatu proses menentukan nilai prestasi belajar peserta didik dengan menggunakan patokan-patokan tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Poin kedua yaitu tujuan dan fungsi penilaian. Tujuan dilakukannya penilaian hasil belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan potensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. Yang berikutnya, yang kedua yaitu menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semesteran, 1 semesteran, 1 tahunan, dan masa studi satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Selanjutnya, fungsinya penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi: pertama, formatif, yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam 1 semester, sesuai dengan prinsip kurikulum 2013 agar peserta didik tahu, mampu, dan mau. Yang kedua yaitu sumatif, yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu semester, 1 tahun pembelajaran, atau masa pendidikan di satuan pendidikan. Hasil dari penentuan keberhasilan ini digunakan untuk menentukan nilai rapor kenaikan kelas dan keberhasilan belajar satuan pendidikan seorang peserta didik. Yang kedua, identifikasi skripsi. Skripsi yang ingin saya identifikasi pada kali ini yaitu tentang manajemen peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Blitar. Yang penulis skripsi tersebut yaitu Febi Nur Kamafiyah mengenai pertanyaan penelitian atau rumusan masalah atau dapat dikatakan fokus penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana perencanaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Yang kedua, bagaimana pembinaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Yang ketiga, bagaimana evaluasi peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Mengenai hasil penelitian skripsi ini, hasilnya dapat diungkapkan dari penelitian ini adalah: yang pertama, perencanaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan musyawarah seluruh anggota sekolah dalam membuat tata tertib dan peraturan peserta didik yang wajib dipatuhi
Yang paling berwenang terhadap peserta didik adalah kesiswaan dan bimbingan konseling dalam mencapai peserta didik yang disiplin. Yang kedua, pembinaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan dua pembinaan yang diberikan, yaitu pembinaan ekstrakurikuler dan pembinaan kurikuler atau arahan. Yang ketiga, evaluasi peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan melihat perkembangan peserta didik dan hasil rekapitulasi data-data dari setiap peserta didik, yang mana akan menghasilkan data valid dari setiap peserta didik yang mengalami kendala dalam mencapai siswa atau siswi yang bersikap disiplin.